Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 September. Front awan hari ini akan bergerak ke utara menuju perairan utara Taiwan dan hujan di seluruh Taiwan akan sedikit mereda. Namun, Badan Cuaca Pusat atau CWA mengingatkan bahwa cuaca akan mulai berubah lagi di malam hari karena sistem awan di perairan utara mendekati dan melewati Taiwan pada malam hari, mendatangkan curah hujan di wilayah utara dan timur laut. Badan Cuaca Pusat atau CWA menyatakan bahwa saat ini terdapat front di perairan Taiwan Utara yang meluas hingga Kinmen dan Matsu, sehingga hujan lebat akan turun di sebagian daerah di kedua wilayah tersebut. Namun mulai malam ini, sistem awan di perairan utara akan mendekati dan melewati Taiwan pada malam hari dengan curah hujan yang signifikan di wilayah utara dan timur laut Taiwan. Selain itu, wilayah sentral ke utara, timur laut, dan sisi timur, terutama daerah pegunungan, juga berpeluang turun hujan deras. 2 malam lalu, sebuah bus di kota Taichung yang berbelok kiri di persimpangan menabrak 2 mahasiswi yang sedang menyeberang jalan, mengakibatkan satu darinya tewas dan satunya lagi terluka. Polisi telah menahan pengemudi bus tersebut dengan tuduhan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Korban cedera tertindih di bawah bus. Polisi menggunakan peralatan perusak untuk mengeluarkan korban. Namun karena sudah tidak bernafas, ia segera dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal akibat luka parah. Korban wanita lainnya berada dalam kondisi sadar dan mengalami beberapa luka memar di bagian tangan dan kakinya. Tanggal 22 malam, bus nomor 305 berbelok ke kiri dan menabrak 2 mahasiswi yang sedang menyeberang jalan. Awalnya disinyalir bahwa bus dan pejalan kaki tidak menerobos lampu merah dan hanya bergerak saat lampu hijau. Namun bus tidak mendahulukan pejalan kaki sehingga menyebabkan kecelakaan. Pelaku usaha mengatakan sopir tersebut telah mengemudi selama 15 tahun dan tidak memiliki catatan kecelakaan. Namun Pemkot tetap memutuskan untuk menjatuhkan denda. 应该说我们先停等的部分没有落实啊，那可能就转弯那个角度的部分，可能他也没注意到行人走过来这样。重罚客运业者，初步概算金额将会达到120万元。 Menurut statistik, operator angkutan umum ini telah menyebabkan 2 kematian dan 6 cedera dalam 5 tahun terakhir. Selain memanggil setiap operator angkutan umum untuk ditinjau, Biro Transportasi juga mengharuskan pengemudi bus untuk berhenti di persimpangan dan melakukan tindakan konfirmasi. Selain denda $1,2 juta kepada operator, Pemkot Taichung tanggal 24 juga mengumumkan akan memanggil kembali 1.300 pengemudi bus penumpang setempat dalam waktu 10 hari untuk pelatihan, meninjau dan memperkuat langkah keselamatan di 20 persimpangan yang rawan kecelakaan, membahas peningkatan skorsing pada kecelakaan parah dan mewajibkan pemasangan sistem keselamatan berkendara sebelum akhir tahun. Kemarin terjadi insiden yang menegangkan di stasiun kereta api Taichung. Tanpa menghiraukan bahaya, seorang penumpang langsung melintasi rel kereta api dan memanjat peron di seberang. Semua ini terjadi 1 menit sebelum kereta Puyuma masuk ke stasiun, membuat penumpang lain di stasiun merasa cemas. Dari rekaman video terlihat seorang pria berbaju hitam dan celana pendek memanjat ke peron seberang, sementara di sampingnya terdapat papan yang jelas bertuliskan dilarang melintasi rel, membentuk pemandangan kontras yang mencolok. Perusahaan Perkeretaapian Taiwan atau TRC menyatakan personel yang bertugas saat itu sedang mengawasi kereta yang menuju selatan dan pandangan mereka terhalang oleh ruang kendali sehingga tidak menyadari tindakan pria tersebut. Rekaman terkait telah diperiksa dan dilaporkan ke unit kepolisian jalan raya. Untuk insiden yang dianggap serius, penanggal dapat dikenakan denda hingga $100.000 Taiwan sesuai UU Perkeretaapian. Tak lama ini, warga Pingtong menemukan seekor buaya di bawah jembatan nomor 11 di dekat Tanggul Lunting, Desa Wantan. Buaya tersebut berhasil ditangkap oleh pakar yang ditugaskan oleh Departemen Pertanian dengan menggunakan paha ayam sebagai umpan. Setelah diperiksa, buaya tersebut adalah buaya Caiman berkacamata dengan panjang tubuh 207 cm. Tanggal 17 minggu lalu, warga melaporkan ada seekor buaya yang bersembunyi di bawah jembatan nomor 11 di Desa Wantan, Pingtong. Departemen Pertanian setempat telah menugaskan pakar untuk menangkap buaya tersebut. Pawang Buaya menyampaikan hanya menemukan seekor buaya setelah melalui penyelidikan cermat dan bukan 5 ekor seperti yang dikatakan. Setelah diteliti, diketahui bahwa buaya tersebut adalah Caiman kacamata.
Caiman kacamata ini merupakan spesies eksotik buaya yang berukuran kecil. Mayoritas dapat tumbuh sekitar 1,5 hingga 2,5 meter. Selain diimpor dan dijual oleh peternak buaya untuk dikonsumsi, saat ini juga ada warga yang menjadikan buaya ini sebagai hewan peliharaan. 温驯而且偏胆小的物种，通常是看到人会躲在水域里面，对它来说是比较安全的。所以原则上，我们如果有看到鳄鱼，第一件事情就是离开水域。 Saat terjadi banjir pada bulan Juni 2006, pernah terjadi insiden caiman kacamata berenang dari penangkaran ke Sungai Tongkang di Pingtung. Departemen Pertanian Kabupaten Pingtung mengimbau warga untuk membantu melaporkan jika mereka menemukan jejak buaya dan tidak mencoba untuk menangkap sendiri agar terhindar dari bahaya. Israel melakukan serangan udara terhadap 1.300 sasaran Hizbullah di Lebanon Selatan dan Timur pada tanggal 23, menewaskan setidaknya 492 orang dan melukai lebih dari 1.645 orang. Medan perang hampir berubah menjadi kuburan massal dan ini merupakan hari dengan korban jiwa terbanyak sejak perang antara Israel dan Hizbullah pecah pada tahun 2006. Asap mengepul di atas kota Sidon di pesisir selatan Lebanon. Orang-orang melarikan diri dengan barang bawaan mereka. Saat Israel menyatakan akan memperluas serangan terhadap Hizbullah, warga di wilayah selatan menerima pesan teks yang berbunyi, "Jika Anda berada di dalam bangunan yang berisi senjata Hizbullah, harap segera meninggalkan desa tersebut." Dalam 24 jam terakhir, Israel telah melancarkan serangan terhadap sekitar 1.300 hotspot Hizbullah di Lebanon Selatan dan Timur, menyebabkan korban jiwa dalam skala besar, termasuk serangan yang ditargetkan di Beirut. Menurut sumber yang dekat dengan Hizbullah, sasaran ini adalah sosok ketiga Hizbullah, Ari Karaki. العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى. Gudang Hizbullah yang menyimpan puluhan ribu roket dan amunisi, rumah sakit dan ambulans semuanya dihancurkan. Negara-negara Arab mengecam keras tindakan tersebut. Komunitas internasional berharap kedua belah pihak dapat mengambil langkah mundur dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi terhadap peningkatan status bahaya Israel. Di saat konflik Israel dan Hamas hampir genap setahun, Israel yang dulunya menyerang Hamas dan terus mengebom Gaza, kini dengan cepat mengalihkan fokusnya ke Hizbullah di perbatasan utara yang didukung oleh Iran dan kerap melakukan serangan udara terhadap Israel. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan festival musik di Barcelona. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.